Acara ini didukung oleh Terima kasih Anda masih menyaksikan Liputan Metropolis Siang. Pemirsa, di segmen ini kami hadirkan informasi khusus terkait dengan puncak arus balik Lebaran 2024, persembahan dari Herba Blend, di mana saat ini kita akan meninjau atau melihat secara langsung seperti apa situasi terkini di pelabuhan Tanjung Api-Api. Sudah ada rekan reporter kami, Devika Damapalosa di sana. Halo, Assalamualaikum. Selamat siang, Devika. Selamat siang rekan Firza dan pemirsa PAL TV di rumah. Devika, bisa Anda jelaskan seperti apa situasi terkini di Pelabuhan Tanjung Api-Api saat ini? Saya melihat di belakang Anda seperti ramai sekali, sudah ada antrian untuk masuk ke kapal ya. Bisa Anda jelaskan di mana posisi Anda berada saat ini? Tepatnya di ruang tunggu atau di mana? Silakan Devika. Baik, benar sekali rekan Firza dan juga pemirsa PAL TV di rumah dapat Anda saksikan di belakang saya ini. Saya sedang berada di ruang tunggu, tepatnya di antrian pemudik jalur kendaraan roda 2 di Pelabuhan Tanjung Api-Api, yang mana para pemudik ini sedang menunggu atau sedang mengantri untuk memasuki kapal yang sedang bongkar muatan. Dan juga untuk situasi terkini saat ini, para pemudik sendiri belum terjadi penumpukan dan juga tidak ada kericuhan, semua aman terkendali. Saya lihat itu di belakang Anda lebih banyak kendaraan motor ya. Kalau untuk mobil atau lebih banyak didominasi kendaraan roda 2 atau roda 4 atau seperti apa untuk perbandingan data yang Anda miliki berdasarkan data manifest kapal di sana, Devika? Baik rekan Firza, dapat dilihat ini ya di sekitar saya banyak juga kendaraan roda 2 dan juga tentunya kendaraan roda 4. Dan dari data yang saya dapatkan untuk mulai dari hari kemarin tanggal 13 puncak arus balik Lebaran 2024 ini, yang saya dapatkan datanya untuk dominasi pemudik sendiri didominasi oleh kendaraan roda 4. Roda 4 ya. Nah, untuk tujuan sendiri ini ada berapa kapal, Devika? Anda punya datanya? Ada berapa kapal atau yang diterjunkan atau yang melayani, beroperasi untuk melayani arus mudik maupun arus balik? Dan juga mungkin bisa dikatakan apakah hari ini bisa diprediksi sebagai puncak arus balik di sana? Mungkin Anda bisa bertanya dengan otoritas tempat pelabuhan. Silakan, Devika. Baik, untuk lebih jelasnya lagi kita akan menanyakan dengan Kepala Pelabuhan Penyeberangan Pelabuhan Tanjung Api-Api sendiri. Saya sudah bersama dengan narasumbernya, yaitu dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Gunawan. Dengan Bapak Gunawan ya. Bapak Gunawan, ini bisa dijelaskan di puncak arus balik Lebaran ini Pak, berlangsung hari ini ya Pak ya? Untuk puncak arus balik Lebaran di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api itu diprediksi pada hari Minggu tanggal 14 April tahun 2024 ini. Ya, untuk bagaimana pihak pelabuhan sendiri Pak memastikan akan memberikan pelayanan yang terbaik dalam puncak arus balik Lebaran 2024 ini Pak? Untuk menyiapkan arus balik di Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api, tentunya kami menyiapkan ada kapal itu ada 9 trip reguler, dan juga kami menyiapkan fasilitas umum seperti toilet yang representatif, ruang tunggu penumpang, kesehatan, musola, dan kita menyiapkan posko keamanan bekerja sama dengan anggota Polres Banyuasin. Ya, dari tadi kan Bapak jelaskan ada 9 trip ya Pak? Benar, ada 9 trip. Dimulai itu dari jam berapa sampai jam berapa Bapak? Untuk 9 trip itu kita laksanakan mulai pukul 7 pagi per 2 jam, jam ganjil, jam 9, jam 11. Dan sekarang ini sudah kita laksanakan itu trip ketiga. Nah, untuk skema dari pihak pelabuhan sendiri dalam upaya mengantisipasi agar tidak terjadinya penumpukan pemudik ini bagaimana Pak? Skema daripada pelaksanaan pelayanan di Pelabuhan Tanjung Api-Api, tentunya kita menggunakan skema optimalisasi pelayanan ya Bu ya. Yang intinya kalau memang padat, kita akan menambahkan ekstra trip 1 atau 2 kapal. Kalau untuk anggota yang diterjunkan Pak? Untuk anggota yang diterjun, kalau dari Dinas Perhubungan itu ada 23 personil di Regu A ini. Ditambah personil yaitu dari Polres Banyuasin,
dan Airut juga dari Basarnas dan juga tenaga kesehatan dari Puskesmas Desa Muara Sungsang ini. Itu sudah dimaksimalkan ya Pak ya? Sudah dimaksimalkan. Kami juga mengingatkan kepada pengguna jasa untuk hati-hati melaksanakan perjalanan, utamakan keselamatan. Kalau capek ya istirahat dulu, kami menyiapkan pos penjagaan ini. Bila perlu, kalau memang ada yang kurang sehat, dapat diperiksa dulu di pos ini. Kami menyiapkan tenaga kesehatan. Ya. Sudah standby Pak ya? Sudah standby, sudah Bu. Nah, untuk berdasarkan data manifest sendiri Pak, apakah ada peningkatan ataukah penurunan Pak? Untuk tahun ini ada peningkatan, itu di tanggal 13 itu sudah ada peningkatan arus balik ya Bu. Tapi di puncaknya estimasi hari ini, di hari Minggu tanggal 14 April 2024 ini. Kalau untuk yang di hari kemarin Pak tanggal 13 itu kira-kira sudah berapa penumpang Pak, baik dari dalam kendaraan dan juga pejalan kaki, roda 2 dan juga roda 4 Pak? Kalau untuk kemarin tanggal 13 itu Bu ya, itu untuk penumpang pejalan kaki itu tercatat itu ada 447 penumpang pejalan kaki. Ditambah penumpang yang berada di dalam kendaraan itu berjumlah 1.270. Total berjumlah 1.731. Jadi untuk pelaksanaan ini dari tanggal 2 sampai dengan di tanggal 13 April ini, Bu, tercatat kami sudah untuk penumpang pejalan kaki itu ada 1.924 dan di dalam kendaraan itu ada 12.310 dengan total penumpang yang menyeberang dari Sumsel ke Provinsi Bangka Belitung ini sudah mencapai 14.280. Kalau untuk ini kan di trip ketiga atau 4 Pak tadi Pak? Ini sudah trip ketiga sudah berlayar, ini persiapan untuk proses loading trip keempat yaitu KMP Dharma Sentosa. Ini kira-kira sudah berapa kendaraan roda 2 dan roda 4 Pak yang sudah memasuki pelabuhan? Untuk kendaraan roda 2 dan roda 4, untuk roda 2 ini yang sudah dari kapal trip pertama dan sampai ketiga ini, untuk roda 2 tercatat itu ada 194 unit dan untuk kendaraan roda 4 itu yang sudah berangkat itu ada 254 unit. Lumayan banyak Bu. Tapi selama memasuki trip keempat ini belum ada kericuhan atau? Alhamdulillah kita bekerja sama dengan tim keamanan Polres dan dari juga TNI dari Koramil sini, alhamdulillah dapat berjalan aman, lancar dan terkendali, kondusif, alhamdulillah. Ya. Bisa disampaikan himbauan bagi pemirsa di rumah atau bagi calon pemudik yang akan mudik arus balik Lebaran 2024 ini, bagaimana Pak himbauannya? Himbauan kepada pemudik arus balik, utamakan keselamatan dalam perjalanan untuk menjaga kesehatan. Kalau capek yang istirahat di pos-pos polisi ataupun di tempat-tempat yang aman, dan melihat juga kondisi-kondisi kendaraan yang harus prima. Dan apabila capek ya tentunya istirahat. Dan kami tahun ini tentunya ada slogan dari Kementerian Perhubungan, yaitu dengan slogan mudik ceria penuh makna. Mudah-mudahan dapat berlebaran, setelah lebaran ini semuanya sehat dan selamat sampai ke daerahnya masing-masing. Ya. Terima kasih Bapak atas penjelasannya ya Pak ya, semoga sehat selalu. Oke baik, dari keamanan boleh disampaikan Pak himbauan bagi pemirsa PAL TV di rumah? Ya, baik, untuk masyarakat yang melaksanakan arus mudik, mungkin himbauan dari kami agar tetap tertib dalam berkendara berlalu lintas. Jangan sampai kondisi tidak sehat, jadi akan terjadinya timbulnya kecelakaan. Dan kemudian kepada pemudik juga harus agar terus tetap berhati-hati dalam pelaksanaan arus balik ini, jaga barang-barang keselamatannya supaya tidak terjadi kehilangan. Mungkin itu Mbak yang bisa kami tambahkan sedikit. Terima kasih ya Pak ya, selamat bertugas Bapak, semoga sehat selalu. Demikian rekan Firza, itu tadi penjelasan dari Kepala Pelabuhan Penyeberangan Tanjung Api-Api dan juga dari pihak keamanan sudah memberikan himbauan bagi pemirsa PAL TV dan juga bagi calon pemudik di rumah yang mau pulang untuk arus mudik Lebaran 2024 ini.
Devika, saya masih penasaran ingin bertanya. Tadi kalau dari data yang dimiliki mungkin masih ada Pak Gunawan di sana. Lebih banyak yang dari Sumatera Selatan ke Bangka Belitung atau sebaliknya, Devika? Itu pertanyaan pertama saya. Kedua, mengenai cuaca sendiri. Apakah selama harus mudik maupun harus balik ini cuaca tidak ada kendala sama sekali? Seperti apa, Devika? Oke, baik, akan saya tanyakan lagi kepada Bapak Gunawan. Boleh saya undang lagi, Pak? Untuk dari penyeberangan sendiri, Pak, didominasi dari Bangka Belitung ke Sumatera Selatan atau Sumatera Selatan ke Bangka Belitung, Pak? Rutenya? Rute lintasan ini hanya rute lintasan Tanjung Api-Api, Tanjung Kalian. Nah, Banyak yang menuju ke sini atau banyak yang lebih menuju ke Tanjung Kalian? tentunya kalau kemarin Bu ya untuk arus mudik itu didominasi dari Tanjung Kalian ke Tanjung Api-Api. Tapi untuk arus balik ini kelihatannya sudah kelihatan lonjakan yang signifikan itu dari Tanjung Api-Api ke Tanjung Kalian. Ya. Rekan Firza, saya boleh diulangi pertanyaan selanjutnya? Apakah cuaca ada kendala di sana, Devika, selama puncak arus mudik dan arus balik? Bisa dijelaskan, Oke, Devika? baik, Pak. Kalau untuk cuaca sendiri, Pak, bagaimana, Pak, selama ini? Alhamdulillah untuk cuaca mendukung Bu. Untuk berlayar juga alhamdulillah masih aman. Masih aman. Baik. Tidak ada gangguan cuaca. Tentunya kalaupun ada gangguan cuaca yang tidak memungkinkan, tentunya kita akan menunda keberangkatan. Baik, terima kasih, Bapak. Itu dia rekan Firza, penjelasan dari Bapak Gunawan. Mendukung tidak ada kendala ya yang terjadi ya untuk masalah penyeberangan melalui Pelabuhan Tanjung Api-Api maupun Tanjung Kalian. Terima kasih Devika Dama Palosa, laporan langsung dari Pelabuhan Tanjung Api-Api terkait puncak arus balik di sana. Selamat bertugas kembali, semoga sehat selalu.